Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang dengan saya Hafizah Humairah dengan NIM 24110027 dan teman saya Sandra dengan NIM 24110059. Kemudian ada Laila Zahra dengan NIM 24110023. Kemudian Gusti Ayu Putri Wahyuni dengan NIM 24110007. Kemudian Tasya Hanifah Mukti dengan NIM 24110050 dan Vindi dengan NIM 58. Nah, di video kali ini kami akan membuat atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami berkaitan dengan tugas biologi, yaitu ada beberapa materi, yaitu tentang ribosom, RE, Golgi kompleks, dan juga lisosom. Ribosom adalah organel yang berfungsi untuk membuat protein di dalam sel. Ribosom dapat ditemukan di dalam sitoplasma sel ataupun menempel pada retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE yang kasar pada sel eukariotik. Di sel prokariotik, ribosom juga terdapat di dalam sitoplasma. Kemudian proses sintesis protein yang terjadi di ribosom disebut dengan translasi, di mana informasi genetik yang dibawa oleh mRNA atau messenger RNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein. Nah, selanjutnya struktur ribosom. Struktur ribosom terdiri dari 2 subunit kecil, yaitu 305 atau 305 dan besar yaitu 505 atau 505. Ribosom tersusun atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Untuk ukuran ribosom, ukuran dari ribosom yaitu berukuran kecil dan padat dengan diameter sekitar 20 nanometer. Fungsi ribosom. Yang pertama, fungsi dari ribosom adalah sintesis protein, di mana menerjemahkan informasi genetik yang terdapat di dalam mRNA untuk menjadi asam amino yang membentuk protein. Proses ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, inisiasi, yaitu ribosom mengenali dan mengikat mRNA yang mengandung informasi genetik. Kemudian elongasi, ribosom bergerak sepanjang mRNA untuk membaca kode 3 nukleotida atau kodon di dalam urutan mRNA, dan setiap dari kodon mengkodekan satu asam amino tertentu. Kemudian yang ketiga, terminasi, yaitu ketika ribosom mencapai kodon stop di mRNA. Sintesis protein selesai dan rantai polipeptida dilepaskan. Kemudian yang kedua, tempat pembentukan polipeptida, di mana berfungsi untuk menghubungkan asam amino yang disediakan oleh tRNA atau transfer RNA ke dalam urutan yang tepat untuk membentuk polipeptida yang nantinya akan dilipat menjadi protein fungsional. Kemudian yang ketiga, fungsinya yaitu sebagai penyusun struktur protein setelah proses translasi, di mana ribosom memastikan bahwa asam amino disusun dalam urutan yang tepat, yang sangat penting untuk struktur dan fungsi protein yang akan terbentuk. Kemudian yang keempat, proses kerja mandiri atau terkait dengan retikulum endoplasma atau RE. Pada sel eukariotik, ribosom bisa bebas di sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom yang terikat pada RE terlibat dalam sintesis protein yang akan diekspor keluar sel atau disisipkan ke dalam membran. Sementara itu, ribosom bebas biasanya mensintesis protein. Ribosom dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan strukturnya. Berikut adalah jenis-jenis ribosom yang ada di dalam sel. Yang pertama, ribosom prokariotik. Ribosom ini terdapat pada sel prokariotik seperti bakteri, archaea, dan beberapa organel pada sel eukariotik seperti mitokondria dan kloroplas. Nah, kemudian ribosom eukariotik. Ribosom terdapat dalam sel hewan, tumbuhan, jamur, protista, lebih kompleks di lingkungan ribosom prokariotik.
Kemudian yang ketiga, tempat terikat. Ribosom biasanya terikat pada membran retikulum endoplasma yang kasar atau RE kasar. Dan yang keempat adalah ribosom bebas, di mana ribosom bebas berada di sitoplasma dan tidak terikat pada membran. Jumlah ribosom pada sel sangatlah bergantung pada kebutuhan sel tersebut untuk mensintesis protein. Semakin tinggi aktivitas sintesis protein, semakin tinggi pula ribosom yang terdapat di dalam sel. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari jumlah ribosom adalah tingkat aktivitas metabolismenya, kecepatan sintesis protein, dan fungsi spesifik dari sel itu sendiri. Retikulum endoplasma, sistem membran internal yang membentang di seluruh sitoplasma sel eukariotik dan berfungsi untuk menghubungkan inti sel dengan bagian lain dari sel. Organ ini berperan dalam sintesis dan transportasi protein dan lipida, serta dalam detoksifikasi. Jenis retikulum endoplasma terbagi dua, yaitu yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Strukturnya memiliki permukaan yang kasar karena terdapat ribosom yang menempel pada membran luar RE. Fungsinya sebagai sintesis protein dan pemrosesan protein. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus atau RE halus. Strukturnya adalah tidak memiliki ribosom menempel pada membrannya sehingga permukaannya halus. Fungsinya sebagai sintesis lipida, detoksifikasi, dan penyimpanan kalsium. Fungsi RE secara umum adalah yang pertama adalah sintesis dan modifikasi protein. RE kasar mensintesiskan protein yang akan digunakan dalam sel atau diekspor keluar sel. RE juga membantu memodifikasi protein yang baru disintesiskan. Yang kedua adalah sintesis lipid. RE halus mensintesiskan lipid yang diperlukan untuk membentuk membran sel dan organel. Yang ketiga adalah detoksifikasi. RE halus berperan dalam penguraian dan detoksifikasi bahan kimia berbahaya di dalam sel, khususnya di dalam sel hati. Yang keempat adalah transportasi molekul, yaitu RE berfungsi untuk mentransportasikan molekul, baik itu di protein atau lipid, ke organel lain dalam sel atau bagian luar sel. Yang terakhir adalah penyimpanan kalsium. RE halus berfungsi dalam penyimpanan dan pengaturan konsentrasi ion kalsium dan sel. Hubungan retikulum endoplasma dengan organ lain. Retikulum endoplasma bekerja dengan organel lainnya seperti Golgi apparatus, mitokondria, ribosom untuk mendukung sintesis dan pengolahan protein dan lipid. Selain itu, retikulum endoplasma juga terhubung langsung dengan membran inti sel yang memungkinkan komunikasi dan transportasi molekul antara inti sel dan bagian lain dari sel. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi juga dikenal sebagai badan Golgi atau aparatus Golgi. Kompleks Golgi adalah sistem organel berbentuk tumpukan membran, biasanya terletak di dekat nukleus sel, yang berfungsi dalam pemrosesan dan pengemasan produk-produk yang berasal dari retikulum endoplasma. Golgi berperan dalam pemodifikasian pengemasan dan pengangkutan protein dan lipid yang disintesis oleh sel. Struktur kompleks Golgi. Yang pertama, cisterne. Kompleks Golgi terdiri dari tumpukan-tumpukan membran pipih yang disebut cisterne. Cisterne biasanya terdiri dari 3-8 lapisan membran yang bertumpuk, tetapi jumlahnya bisa bervariasi tergantung pada jenis sel. Yang kedua, membran cis, medial, dan trans. Cis Golgi atau sisi cis adalah sisi yang menghadap ke retikulum endoplasma dan berfungsi sebagai sisi penerima atau incoming. Trans Golgi atau sisi trans adalah sisi yang menghadap ke membran plasma dan berfungsi sebagai sisi pengirim atau outgoing. Medial Golgi berada di antara sisi cis dan trans dan merupakan tempat pemrosesan lebih lanjut. Yang ketiga, vakuola dan vesikel transport. Setelah pemrosesan, produk yang telah dimodifikasi akan dibungkus dalam vesikel untuk diangkut ke lokasi tujuan. Vesikel-vesikel ini dapat mengangkut molekul ke organel lain atau keluar sel. Fungsi kompleks Golgi.
Yang pertama yaitu pemodifikasian protein. Protein yang disintesis di RE kasar akan dibawa ke Golgi untuk dimodifikasi lebih lanjut. Pemodifikasian ini dapat mencakup glikosilasi atau penambahan gugus gula atau karbohidrat ke protein untuk membentuk glikoprotein. Ada fosforilasi, yaitu penambahan gugus fosfat yang dapat mempengaruhi aktivitas protein, dan pemangkasan atau pemotongan. Beberapa protein dipotong menjadi bentuk yang lebih aktif atau fungsional. Fungsi kompleks Golgi yang kedua yaitu pengemasan dan transportasi. Setelah dimodifikasi, produk dibungkus dalam vesikel yang berbentuk dari membran Golgi. Vesikel ini kemudian mengangkut produk ke berbagai tujuan di dalam sel, misalnya ke lisosom atau retikulum endoplasma, atau keluar sel misalnya yaitu untuk sekresi. Fungsi yang ketiga yaitu sintesis lipid. Golgi juga terlibat dalam sintesis dan pengemasan lipid seperti fosfolipid dan glikolipid yang diperlukan untuk membran sel atau organel. Fungsi yang keempat, pengelolaan dan pengarahan substansi ke lisosom atau membran plasma untuk membentuk dan mengarahkan vesikel yang mengandung enzim lisosom serta mengirim produk lain ke membran plasma untuk sekresi keluar sel, misalnya hormon dan enzim pencernaan. Fungsi yang kelima yaitu penyusun komponen membran, membantu dalam menyusun komponen membran yang diperlukan untuk membentuk membran sel dan organel lainnya. Lokasi kompleks Golgi di dalam sel. Kompleks Golgi terletak di dekat inti sel dan biasanya berada di sekitar pusat sel. Golgi sering berada di sekitar periferi inti dan berdekatan dengan retikulum endoplasma untuk menerima produk yang akan diproses. Pemprosesan pada kompleks Golgi yang pertama, penerimaan produk dari RE kasar, selanjutnya dimodifikasi, selanjutnya pengemasan dan pengangkutan ke tujuan. Lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berfungsi untuk mencerna bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh sel atau bahan asing yang masuk ke dalam sel. Lisosom mengandung berbagai enzim hidrolitik yang dapat memecah molekul besar seperti protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat menjadi komponen-komponen yang sangat kecil dan dapat digunakan atau dibuang oleh sel. Lisosom sering disebut sebagai kantong pencernaan atau stadium daur ulang dalam sel karena peranan dalam proses pencernaan dan daur ulang materi. Struktur lisosom. Struktur lisosom terbagi menjadi 3. Yang pertama, membran. Lisosom dikelilingi oleh membran tunggal yang melindungi isi enzim pencernaan di dalamnya. Membran ini penting untuk mencegah enzim yang ada di dalam lisosom merusak komponen sel yang lainnya. Lalu selanjutnya ada enzim hidrolitik. Lisosom mengandung berbagai enzim yang disebut dengan enzim hidrolitik, berfungsi untuk mencegah berbagai molekul besar menjadi bagian yang lebih kecil. Beberapa jenis enzim hidrolitik di dalam lisosom meliputi yang pertama protease yang berfungsi untuk memecah protein, lalu ada lipase untuk memecah lemak, amilase untuk memecah karbohidrat, dan nuklease untuk memecah asam nukleat. Lalu selanjutnya ada pH asam. Di dalam lisosom, lingkungannya memiliki pH yang sangat asam, sekitar pH 4,5 hingga 5. pH asam ini diperlukan untuk aktivasi enzim hidrolitik agar dapat bekerja secara optimal dalam mencerna bahan-bahan yang masuk ke dalam lisosom. Lalu fungsi lisosom adalah yang pertama untuk pencernaan intraselular, mencerna bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh sel yang sudah usang, seperti organel yang rusak, dalam proses yang dikenal sebagai autofagi. Proses ini memungkinkan sel untuk mendaur ulang komponen-komponen internalnya dan menjaga keseimbangan homeostatis sel. Lalu pencernaan ekstraselular, proses fagositosis, di mana sel memakan partikel asing seperti bakteri atau partikel besar lainnya. Setelah partikel asing dimasukkan ke dalam sel dalam bentuk vesikel, lisosom akan bergabung dengan vesikel tersebut dan menguraikan materi asing menggunakan enzim hidrolitik. Lalu daur ulang komponen sel. Proses daur ulang berbagai komponen sel termasuk protein, lemak, dan karbohidrat. Produk dari pemecahan ini seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa dapat digunakan kembali oleh sel untuk menghasilkan energi atau membentuk komponen seluler baru. Lalu pemeliharaan kesehatan sel. Membantu untuk pemeliharaan kesehatan sel dengan menghancurkan komponen yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga sel dapat berfungsi secara efisien. Lalu pengaturan respon imun. Sel-sel sistem imun seperti makrofag dan neutrofil menggunakan lisosom untuk mencerna patogen atau mikroorganisme asing yang mereka fagositasi. Lisosom mengandung enzim yang dapat menghancurkan patogen tersebut berperan dalam pertahanan tubuh. Lalu proses kerja lisosom, yang pertama fagositosis. Sel-sel seperti makrofag
dapat memakan atau menelan benda asing atau patogen melalui fagositosis. Setelah partikel asing tertelan, vesikel yang mengandung partikel tersebut bergabung dengan lisosom. Enzim-enzim dalam lisosom kemudian mencerna bahan-bahan tersebut. Lalu, selanjutnya autofagi, sel juga dapat mendaur ulang komponen-komponen internalnya seperti organel yang sudah rusak melalui proses yang disebut autofagi. Sel membungkus komponen yang dihancurkannya dengan membran dan membawanya ke lisosom untuk diuraikan. Lalu sekresi enzim. Pada beberapa jenis sel, lisosom juga terlibat dalam sekresi enzim pencernaan atau bahan lainnya keluar sel. Misalnya dalam kasus sel-sel yang menghasilkan enzim pencernaan dalam saluran pencernaan. Peran lisosom dalam kesehatan sel. Yang pertama yaitu penyakit lisosom storage disease. Ketika lisosom gagal untuk menguraikan bahan tertentu, bahan tersebut dapat menumpuk di dalam sel, menyebabkan gangguan metabolik yang disebut penyakit penyimpanan lisosom atau lysosomal storage disease. Penyakit ini termasuk gangguan seperti Tay-Sachs dan Coulter yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ dan jaringan tubuh. 2. Pengaruh pada penuaan dan penyakit. Lisosom juga terlibat dalam proses penuaan sel dan dapat berperan dalam beberapa penyakit degeneratif seperti Alzheimer, di mana penguraian komponen sel yang rusak terganggu. Gangguan pada lisosom. Yang pertama yaitu kurangnya enzim aktivator yang diperlukan untuk mengaktifkan enzim hidrolitik. Kedua yaitu kekurangan substrat protein aktivator yang diperlukan untuk proses pencernaan. Ketiga yaitu tidak adanya protein transport yang dibutuhkan untuk memindahkan hasil pencernaan dari lisosom ke luar sel. Yang keempat yaitu kelainan dalam proses post-translasional enzim sehingga enzim tidak berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ribosom adalah organel penting dalam sel yang bertugas untuk sintesis protein. Mereka bekerja dengan cara menerjemahkan informasi genetik dalam mRNA untuk menyusun asam amino menjadi protein yang diperlukan oleh sel. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma kasar, dan mereka berperan dalam berbagai proses penting yang mendukung fungsi dan pertumbuhan sel. Retikulum endoplasma adalah organel yang penting untuk berbagai proses metabolisme sel, terutama sintesis protein dan lipid, serta detoksifikasi. Terdiri dari dua jenis, Re kasar yang terlibat dalam sintesis protein dan Re halus yang terlibat dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Re juga berfungsi sebagai jalur transportasi untuk berbagai molekul di dalam sel. Kompleks Golgi adalah organel yang terlibat dalam pemrosesan, pengemasan, dan pengangkutan protein serta lipid. Golgi menerima produk dari retikulum endoplasma, melakukan modifikasi yang diperlukan, dan kemudian mengemas produk-produk tersebut dalam vesikel untuk transportasi ke tujuan akhir mereka, baik di dalam sel maupun keluar sel. Organel ini memiliki peran penting dalam sekresi, pembentukan komponen membran, serta pemrosesan dan pengaturan protein dan lipid dalam sel. Lisosom adalah organel yang berfungsi untuk mencerna bahan yang tidak diperlukan oleh sel serta mendaur ulang komponen-komponen yang sudah rusak. Dengan mengandung enzim hidrolik dan lingkungan pH asam, lisosom berperan penting dalam pencernaan intraseluler, fagositosis, autofagi, dan pengaturan homeostasis sel. Selain itu, lisosom juga memainkan peran penting dalam respon imun tubuh dan kesehatan sel secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Like, comment, and